Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sirojul Munir. Hari ini kita akan bahas materi pemrograman web, yaitu untuk materi JavaScript. Untuk materi JavaScript sendiri, yang kali ini akan saya bahas adalah JavaScript Function, Event Handler, dan DOM, Document Object Model. Gitu ya. Jadi bagian terpenting dari memahami JavaScript adalah membuat fungsi. Gitu ya. Apa sih fungsi? Ya, fungsi sebenarnya suatu ada untuk memproses sesuatu hal ya yang akan kita inginkan dari suatu input ya. Kalau diibaratkan fungsi itu seperti kotak seperti ini ya, box gitu ya, black box atau kotak gitu ya, maka nanti fungsi itu akan menerima inputan ya. Inputan bisa juga nanti akan menghasilkan outputan ya. Bisa saja inputnya tidak ada gitu ya, tidak input, cuman ketika dijalankan dia melakukan suatu proses misalkan ya. Ini ada output nanti yang dihasilkan. Yang outputnya bisa tampak langsung, berpengaruh langsung, ataupun nanti istilahnya di belakang, di background, di proses ya. Jadi ada function itu ada inputan, ada proses di dalamnya. Nah, proses itu adalah kode program kita yang akan memproses dari suatu inputan yang dimasukkan ya. Misalkan kita ingin menghitung luas lingkaran, misalkan ya. Nah, prosesnya adalah mengalihkan jari-jari dengan dua VR kuadrat gitu ya, VR kuadrat, jari-jari ya, inputannya misalkan jari-jari kali V ya, 3,14 kali R gitu kan. Nah, jadi inputannya adalah jari-jari lingkaran, outputnya adalah apa? Outputnya adalah luas lingkaran. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, sintak dari fungsi di JavaScript menggunakan kata kunci function. Function, name, parameter 1, parameter 2, parameter ini opsional. Jadi parameternya itu yang inputannya, yang dimasuk parameter inputannya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, atau bisa juga tidak ada inputan. Gitu ya. Kemudian nanti di dalamnya ada kurung awal, kurung buka, kurung tutup. Nama fungsi biasanya ini nanti kata kerja biasakan huruf kecil semua. Nah, di sini kode program yang akan kita eksekusi ya. Nah, ini contoh sederhana suatu fungsi seperti ini ya. Di dalam script JavaScript nanti mendefine ya function salam ya, udah cukup. Nah, ini tidak ada argumen nih. Ya, ketika nanti dijalankan fungsi ini salam gitu ya, nanti dia akan muncul alert kotak pesan assalamualaikum ya. Function salam kenal. Nah, nanti salam kenal dia akan mencetak alert juga, tapi dengan argumen string misalkan. Akan dicetak apa kabar teman ya. Nah, contohnya function jumlah di sini menjumlahkan dua bilangan. Ya, misalkan akan dijumlahkan bilangan A dan B, ya nanti akan dipanggil fungsinya jumlah 3,4, maka akan dijumlahkan itu. Nilai baliknya adalah hasil jumlahnya, outputnya. Ya gitu ya. Jadi kata kuncinya function gitu ya. Nah, ini contoh ya, jadi misalkan nama functionnya function ya, declaration function. Make read ini adalah functionnya, nama fungsinya, sender argumennya. Nah, ternyata di situ sender kita bisa styling color, berarti sendernya adalah objek yang ada di dalam body dokumen DOM itu ya, nanti akan diambil ya, nanti argumennya objeknya nanti akan kita style, kita kasih warnanya merah. Nah, ini adalah suatu pernyataan program, nanti diakhiri dengan titik koma. Jangan lupa bracketnya kurung buka, kurung tutup. Oh ya, function juga bisa mengembalikan nilai ya. Mengembalikan nilai ini nanti ada kata kunci return di sini. Kalau yang tidak mengembalikan nilai tidak ada kata kunci return. Contohnya function salam dan salam kenal ini tidak mengembalikan nilai. Yang mengembalikan ini return. Ya, ada kata kunci return. Dikembalikan nanti untuk ditampilkan dan seterusnya. Ya. Ini contoh
function make-read ya. Misalkan diambil objeknya, objek dari suatu area yang namanya ID ini ya, diambil artinya dokumen get element by ID. Nah, objek area span ini diambil disimpan sebagai objek NF. Nah, kita panggil make-read. Nah, ini cara manggilnya make-read objek NF. Jadi sendernya di sini objek NF, nanti objek NF akan dikenakan style, warnanya apa, merah. Nah, untuk nanti lebih interaktif lagi, function ini biasanya nanti dipanggilkan di suatu event, kejadian, ya event, ya event di dalam objek dokumen HTML nanti ada on click, ya ketika tombolnya diklik atau area suatu objeknya, misalkan di sini bisa link, ya bisa checkbox, ya bisa radio button, bisa reset button dan submit button nanti bisa, gitu ya. Ya, jadi on click ya, ada lagi on mouse over ketika mouse-nya melewati suatu area, on mouse over, on mouse out ketika mouse-nya melewati suatu area ya. Yang ada on load di sini, nah, dan seterusnya. Di sini ada on submit ya, yang ada on submit ketika formnya di submit, on load ketika halaman webnya di load ya, atau image-nya di load ya nanti, dan seterusnya. Ini ada event-nya, ada on change, on select, yang ada text area, ada drop ya, drop itu select box objek ya, on change. Jadi ketika mengubah combo box ya nantinya. Nah, di sini contohnya button on click display date. Nah, contohnya gitu ya. Nah, display date itu nama fungsi gitu ya. Nah, atau di sini jadi lalu ya, ada tombol misalkan diklik, dia akan memanggil eventnya ini tadi ya. Ya, eventnya apa, klik nih ya. Berarti dia akan memanggil trigger eventnya apa. Ada event ini akan memanggil fungsi, ya, misalkan my event, dan nanti akan dipanggil empatnya akan dimunculkan apa reaksinya ketika tombol itu dimunculkan. Ya. Nah, ini contoh kode program function ya, awalnya ini seperti ini, Nurul Fikri make blue. Ya, jadi ada tombol button, ya, ini button on click make blue. Dia akan menjalankan fungsi ini ya. Make blue ini codingannya ini ya, ID tulisan Nurul Fikri ini area ini NF gitu ya, ID-nya NS pakai span Nurul Fikri, tulisannya Nurul Fikri. Kemudian ada button itu make blue ya, make blue ya function. Nah, functionnya di define di atas sini di dalam script ya. Misalkan di sini kalau dia ditekan, dia akan diambil dulu objek areanya, yaitu dokumen get element by ID NF. Area ini diambil, nah disimpan sebagai objek. Nah, nanti akan kita ubah tulisannya jadi warna biru, kemudian backgroundnya di warna tulisannya warna putih, backgroundnya warna biru. Jadi ketika make blue akan ditekan, maka akan berubah nih tulisan musik jadi white dan blue seperti ini ya. Oke ya, cukup jelas ya. Jadi bagaimana nanti dipanggil event gitu ya. Nah, nanti urutannya tuh DOM itu apa sih? Dokumen objek model. Jadi JavaScript mengakses dan dapat mengubah semua elemen yang ada dalam dokumen HTML. Ini strukturnya seperti ini ya, dokumen objek model. Dari mulai dokumen, bawahnya apa, ada form, ada list ya. Kalau lebih dari satu berarti berupa array nanti ya. Nah, untuk mengambilnya bisa kita gunakan get element by ID. ID-nya kita kasih nama misalkan NF tadi ya, ini NF nih ID-nya nih ya. Nah, cara ngambilnya dokumen get element by ID. Selain get element by ID, bisa juga kita ambil berdasarkan tag name, tag div misalkan, nah, atau by class name ya, kelasnya apa. Nah, nanti bisa kita melakukan manipulasi nih ya, misalkan mau mengubah kontennya pakai inner HTML ya, atau as atributnya bisa di styling di sini, atau set atributnya bisa seperti ini, atau tadi yang saya gunakan untuk atur CSS itu ini element.style property. Atributnya contohnya apa, value misalkan ya, value ya. Ya, bisa dilakukan nanti di perubahan seperti itu ya. Nah, ini contoh cara memanggilnya. Nah, bisa juga langsung ini ya, create element, remove, append, ini bisa dilakukan ini nanti ya. Namun yang saya bahas ini changing style ya. Dokumen get element by ID, style propertinya new style gitu ya. Nah, ini bisa kita pecah codingannya kalau baru belajar. Jadi diambil dulu ID-nya ini
Ya, objek dokumen get element by IDNF, ini elemen IDNF ini, nah langsung diubah stylenya di sini, ya, stylenya jadi style.color white. Jadi bisa juga satu codingan ya, satu baris. Ini saya ubah jadi 2 baris ya, biar untuk memahami. Oke. Baik, kita langsung praktekkan ya coding JavaScript-nya berdasarkan kasus ini aja. Saya ada kasus soal 1, menghitung luas dan keliling lingkaran. Jadi tulislah program untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Diberikan jari-jari. Jadi ada inputan dari user, masukkan jari-jari lingkaran. Nah, nanti kita akan outputnya adalah luas dan keliling lingkaran. Oke, kita buat programnya. Kita akses Visual Studio Code-nya dulu. Di sini ya. Web JS20.html. Oke. Terlalu besar. Oke, kita buka biasa doctype l add ya, kemudian ada body. Oke, kita buat masukkan menghitung jari-jari ya. Dia misalkan menghitung luas dan keliling lingkaran. Kita kasih dulu deh ya. Ya. Kemudian di sini kita masukkan jari-jari lingkaran. Masukkan. Nah, ini apa? Input type. Number aja ya, langsung angka ya. Value-nya apa nanti yang diinputkan oleh user. Size-nya kita set 10 aja ya. Nah, kita kasih nama ID-nya misalkan. Ya, bill 1 ya. Atau jari. Atau bill 1 aja deh namanya ya. Nah, kemudian ada tombol di sini, button, on click, misalkan hitung, ya. Nah, kemudian ada value di sini, value-nya misalkan hitung. Nah, kemudian kapan akan dilakukan ketika di on click gitu ya. Oke. Ya, mau diapakan, dimunculkan aja hasilnya di sini. Nah, kita bikin aja satu lagi area ya, hasil. Ya, nanti kita pakai span aja, ID hasil ya. Nah, areanya masih kosong di sini, hasilnya berapa ya. Oke. Kita lihat tampilannya dulu ya. Ini web 20 berarti localhost web 21 web 20.html. Web.js. Web.js 20. Oke. Nah, baru seperti ini ya tampilannya. Nah, nanti kita masukkan misalkan jari-jarinya 5, berarti kan hitung nanti luas lingkarannya berapa itu. Ya, kita coba ya. Oke. Nah, berarti kita harus bikin fungsi ya, script ya. Tadi sudah kita define on click hitung, berarti bikin function hitung. Ya. Apakah fungsinya langsung menghitung jari-jari dan luas ya? Kita kalau langsung itu ya. Kita butuh konstanta. Once misalkan P nilainya berapa? 3,14. Konstanta itu variabel yang nilainya tidak berubah, konstan. Ya. Konstanta namanya ya, istilahnya. Ya. Nilainya tidak berubah selama program berjalan. Nah, contohnya P itu nilainya adalah 3,14 gitu ya. Oke. Nah, kita ambil dulu nih objek yang ini dulu nih, yang ada di dalam inputan ini nih ya. Ambil dulu bill 1 ya. Let bill 1 ya. Underscore boleh bill 1 untuk membedakan ya, sama dengan dokumen get element by ID apa tadi bill 1. Nah, yang diambil apa nilainya, value-nya, atributnya, value-nya. Ya, value-nya. Nah, gitu. Ya, kita ambil value-nya nih. Ya, jangan lupa kita ambil value-nya, nilai dari yang akan diinputkan itu value. Nah, kemudian kita konsol dulu. Kita console.log dulu. Nilai bilangan satu gitu ya. Kita cetak dulu ya. Nah, biasakan pakai console log untuk melihat sebagiannya. Oke, kita coba akses dulu ya.
Nanti situng ini kalau diklik akan menjalankan fungsi ini. Kita coba di refresh dulu. Nah, klik kanan, inspect accessibility properties. Nah, di sini konsol ya. Oke, kita coba di sini. Nah, 5 ya, hitung. Nah, jadi bilangannya 5. Dan baru sampai situ program kita. Ya, kita akan hitung luas lingkarannya sekarang. Nah, kita define length luas sama dengan PR kuadrat, berarti P dikalikan R. R-nya itu udah ambil 1 tadi ya. Ya, itu jari nih. Mungkin biar nggak bingung nih, saya jadi deh jari nih. Sama jari ya. Yang jari. Bilangan satu atau jari-jari ya. Yang jari gitu ya. Ini berarti jari. Saya ganti nih biar langsung. Luas lingkaran gitu kan. Luas sama dengan Pi kali jari kali jari. Ya. Kalau keliling sekalian aja keliling. Nah, KLL keliling itu adalah 2 PR ya. 2 VR kuadrat. 2 pi ya. Atau 2 titik nol boleh aja buat menandakan dia desimalnya pi kali dari 2 VR. Nah, gitu ya. Nah, mau diapakan? Kita konsol dulu. Konsol log luas berapa? Berarti plus luas. Jadi plus itu buat concat. Menggabungkan 2 gitu ya. Keliling plus KLL. Oke ya. Sementara masih di lock dulu. Kita coba tes lagi programnya. Hitung. Di lock dulu ya. Oke. Hitung. Nah, itu. Luasnya 5 ya. Hitung. Nah, jari-jarinya 5, luasnya 7,8, kelilingnya 31,4. Ya. Kalau dia 7, nah ini contohnya gitu ya. Nah, ini hasilnya masih di konsol loh. Sebelum kita munculkan di hasil. Nah, kita akan munculkan di hasil. Oke, kita akan munculkan di hasil, berarti kita ambil dulu area hasil yang tadi. Areanya ini hasil. Ya, let area hasil, misalkan ya, sama dengan dokumen get element by ID hasil. Ya. Nah, akan kita isi nih area hasil inner HTML. Gunakan inner HTML ya. Jadi kita katakan aja luas ya, atau jari-jari luas dulu, luas ya. Berapa tadi? Nah, luas gitu ya. Nah, plus lagi /n untuk pindah baris. Ini ya, 2 plus KLL. Ya. Nanti kalau ditekan hitung dia akan mengubah area ini. Area screen ya. Kita coba reload lagi. Oke. 7. Nah, luasnya 1,5 kelilingnya 439. Tidak hanya muncul di mana di sini, tapi munculnya di sini. Nah, seperti itu JavaScript gitu ya. Jadi codingannya seperti itu. Oke ya. Kita coba lanjutkan nih yang problem set kedua ya. Menghitung kurs rupiah. Tulislah program untuk menghitung kurs rupiah diberikan inputan sejumlah uang gitu ya. Jika $1 nilainya 14 gitu ya. Nah, ini lebih mudah lagi dibanding tadi ya. Kita input aja nanti berapa nilainya kurs rupiahnya ya. Nah, nanti tinggal dihitung nanti kita dikalikan ya. Gitu ya. Ini mungkin lebih gampang nih ya, yang nomor 2. Nomor 3 langsung deh ya. Menghitung biaya parkir. Ya. Dihitung berdasarkan lama parkir kendaraan, yaitu selisih jam masuk dan jam keluar. Ini masih sederhana programnya. Jika parkir 2 jam pertama, berarti kalau dia cuma sejam, masuk jam 8, pulang jam 9, berarti sejam, berarti biayanya adalah 3.000. 2 jam pertama, 2.000, 3.000 juga. Tapi ketika di atas 3 jam, maka dia akan nambah per jamnya adalah 1.000. Misalkan masuk jam 7, pulangnya jam 11. Dia 4 jam berarti kan 3.000 tambah 1.000 untuk jam pertamanya, tambahan jam pertama 1.000 dari tambahan kedua. Gitu ya, programnya seperti itu. Berarti ada logic di sini. If pakai if gitu ya.
Nah, jika, nah itu nanti ya. Oke, kita akan coba ya programnya. Kita buat baru aja ya. Save. Lagi. File, new file. Simpan dulu ya. Web.js21.html. Type HTML, the head, gitu ya, the body, gitu ya. Oke, kita buat dulu tampilannya ya. Masukkan, hitung parkir, hitung biaya parkir, ya. Kita buat tampilannya dulu ya. Misalkan masuk, ya, masuk parkir, gitu kan. Ya, itu input, type, number aja saya langsung, value, so, size-nya tadi 10. Nah, ID-nya misalkan apa? Masuk ya, masuk gitu ya. ID-nya masuk ya. PR. Nah, kita coba kopas saja ya. Nah, keluar parkir. Di sana biaya ya. Biaya parkir. Nanti kita munculkan di sini ya. Oke, ini number, size-nya ini berarti ID-nya keluar. Ya. Nah, biaya parkirnya berapa? Nanti di sini kita input, bukan pakai span aja ya, span ID biaya, ya biaya parkir, biaya gitu ya. Oke, nah, oke. Kapan dikenakannya? Kalau tekan tombol, berarti kita butuh tombol, ya. Tombolnya di sini, button aja ya, button, on click, nama fungsinya hitung parkir, ya. Oke, bisa jadikan button aja ya, biaya parkir jadi button aja, biaya parkir jadi button, oke gitu ya. Kita coba tampilannya tuh, ya. Web.js 21. Oke ya, jadi masuknya misalnya masuk jam 5, pulang jam 6, berarti nanti biaya parkirnya tekan cuma 3.000 gitu ya. Kalau dia pulangnya jam 8, berarti 3 jam, berarti 4.000 gitu ya. 3.000 pertama, 1.000 berikutnya ya. Oke, kita hitung di sini ya. Nah, di sini dia menjalankan fungsi hitung parkir. Kita bikin script sini, function hitung parkir. Nah, itu ya. Nah, kita ambil dulu area number ini nih, nomor bill 1 dan bill 2, masuk dan keluar. Lihat jam masuk ya. Jam masuk berapa? Get dokumen, get elemen by ID, apa elemennya masuk ya. Lalu value-nya. Value-nya kita fokus saja. Jam keluar, berarti ini ada keluar. Nah, kita hitung waktu parkirnya. Lihat selisih ya, selisihnya nih. Berarti selisih adalah jam keluar dikurang jam masuk. Gitu ya. Jam keluar dikurang jam masuk ya. Jamnya masih bulat nih, antara 1 sampai 12 misalkan, atau sampai jam 24 misalkan. Nah, biayanya gimana? Tadi kalau jika ya, jika ya selisihnya kurang dari 2, if nih ya. Nyatakan nih kurang-kurang gini. Nah, jika tidak berarti nih, nah ini berarti yang kurang dari sama dengan atau sama dengan 2. Itu kurang, lebih kecil sama dengan 2. Nah, cara ngitungnya gimana? Nah, kita harus define sini. Let biaya
ya, kasih siapkan 0 dulu ya, nilainya 0 dulu. Nah, biaya akan kita hitung. Biayanya adalah berapa tadi? Oh, ya, tadi ada 3.000 tarif tadi ya. Pokoknya ya. Ada konstanta ya. Konstanta tarif awal misalkan berapa huruf besar ini konstanta ya. 3.000 ya. Konstanta berikutnya adalah tarif per jam. Ini berapa? 1.000. Per jam berikutnya ya. Berikutnya. Per jam berikutnya masukkan sini ya. Oke, ada ya. Nah, biayanya berapa? Biayanya berarti selisih ya, dikalikan tarif awal. Ya, karena dia cuma 1 jam atau 2 jam. Nah, kalau dia ini gimana? Biaya sama dengan selisih. Sorry, ini bukan selisih, biayanya langsung aja tarif awal. Salah, ya. Langsung 3.000, jangan ya. Tapi kalau dia ini maka tarif awal 3.000 ya, di atas 2 jam. Ya, di atas 2 jam berarti ditambah berapa? Kurung aja ya. Nah, tadi tarif per jam dikalikan selisih. Ya. Nambahnya berapa nih? Oh iya nih. Nambahnya berapa nih? Ya. Ya, nambahnya berapa? Ya, nambahnya kan dikurang 2 ya. Oke. Ya, berarti tambahan tambahan jam misalkan ya sama dengan selisih dikurang 2 ya. Kalau dia kurang dari 2 jam pasti 0 nanti ya, 0 minus, jangan gitu ya, makanya langsung tarif awal. Tapi kalau dia 5 jam berarti 5 dikurang 2, nambahnya 3 jam ya. 3.000 ditambah tarif per jamnya 1.000 dikali tambahan ya, tambahan jam ya, tambahan jam. Nah, seperti itu biayanya. Nah, biayanya kita letakkan keluar dulu, baru kita set di logic sini. Nah, kemudian mau ditambah, mau diapakan? Kita mau tampilkan di biaya parkir nih. Areanya namanya biaya, areanya ya. Nah, let area biaya, misalkan dokumen get elemen by ID biaya. Ya, areanya mau kita ambil. Nah, kita set pakai inner HTML. Area biaya titik inner HTML adalah berapa biayanya? Biaya parkir, saya langsung ya, plus plus apa tadi, biaya ya, kan sudah dihitung biayanya ya. Oke, kita coba ya, codingannya seperti itu logiknya ya. Nanti di sini codingannya kita coba. Nah, masuknya jam 7, pulangnya jam 8. Nah, biaya parkirnya 3.000 ya. Kalau masuk jam 9 kasih 3.000 ya. Oh, masuknya jam 10, pulangnya jam 10. Berarti nambah 3 jam ya, nambah 1 jam. Berarti 4.000 gitu ya. Kalau dia pulang jam 11 berarti 5.000. Gitu ya. Nah, ini contoh codingannya dari kasus apa tadi, untuk menghitung biaya parkir ya. Ini codingannya seperti ini. Ya. Paham ya, nanti dipraktekkan bagaimana codingannya untuk biaya parkir ya. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.